Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan playlist belajar panas kita ya. Jadi di video kali ini kita akan belajar caranya memfilter data dengan beberapa kondisi, dan juga dengan beberapa cara ya. Oke, nah untuk setup yang saya gunakan yaitu Jupyter Notebook. Jika teman-teman belum tahu atau belum punya dan tidak tahu cara instalnya, teman-teman bisa tonton video saya ini ya, yang di pojokan atas ini ya, oke? Ya, atau yang berjudul setup Jupyter Notebook, setup panas dengan Jupyter Notebook. Oke, kalau sudah kita lanjut aja. Lanjut kita akan buat file baru ya. Dan nanti kita kasih nama yaitu memfilter data. Memfilter data. Oke. Seperti biasa kita import panasnya. Lalu kita panggil juga ya file kita. Data orang sama dengan pd read csv. Lalu kita isikan nama filenya ya, atau lokasi nama filenya ya. Dataset data underscore orang .csv. Nah, teman-teman kalau misal pengen punya dataset yang sama kayak saya, teman-teman bisa klik ini ya, link di deskripsi atau kunjungi GitHub saya. Oke, coba kita tampilkan head. Nah, ini ya, ini data orang itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ya. Ada nama, provinsi, tempat lahir, tanggal lahir, tinggi badan, dan berat badan. Oke, kita langsung aja ke materinya ya. Nah, jadi materi kali ini adalah memfilter data. Ada 5 cara ya yang akan dijelaskan di video kali ini. Yang pertama itu adalah log. Log. Jadi, log itu kalau misalnya teman-teman udah nonton video saya sebelumnya, log itu ya kayak ngambil data dari beberapa ini ya, dari beberapa kolom dan baris, oke? Nah, cara memfilter dengan log itu kita bisa seperti ini ya, dengan cara mengetikkan kondisi booleannya, lalu kita isikan kolomnya. Jadi ini tuh kayak menyeleksi baris berdasarkan kondisi boolean atau kondisi ini ya, if else-nya, sekaligus memilih kolom dengan nama label ya. Nah, kita langsung aja ke contohnya ya. Jadi contoh di sini itu kita akan mengambil semua kolom yang atau semua baris yang berat badannya lebih dari 80 kilogram, atau kita akan ngambil orang yang punya berat badan lebih dari 80 kilogram. Coba kita ini ya, kita lihat cara penulisannya kayak ini ya. Data orang, log ya. Lalu kita ketikkan kolomnya data orang berat badan. Lalu tanda ini ya, tanda kurang, kurang dari 80. Oke, coba kita ketikkan aja. Data orang, lalu titik log, lalu kita kasih kurung siku, data orang, lalu kita isikan kolomnya, berat badan, lalu kita tanda kurang 80 ya, atau beginian ya, atau 70 aja ya. Nah, maka ini akan menampilkan orang yang atau baris-baris yang memiliki kolom berat badan kurang dari 70, lebih dari 70 ya. Jadi ini ada Fajar, Agus, Seka, Widodo, dan lain ya. Kita lanjut. Kita juga bisa menampilkan hanya beberapa kolom doang ya. Nah, jadi kita tinggal tambahkan koma, lalu kita tinggal tambahkan kolom apa yang ingin kita tampilkan ya. Nah, misal kita ini menampilkan nama sama berat badannya. Oke, kita copy aja di sini. Lalu kita tambahkan. Lalu di sini kita koma. Kita buat list untuk kolomnya. Nama.
berat badan. Nah, jadi seperti ini ya. Coba kita tambahkan juga tempat lahir. Tempat lahir ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Kita juga bisa tambahkan ini ya, head, seperti head ya. Nah, jadi akan menampilkan 5 baris pertama doang. Oke. Kita lanjut. Kapan sih kita menggunakan lock? Lock itu digunakan saat kita butuh kolom spesifik setelah filter dan juga data frame yang pakai indeks, non angka atau misal tanggal dan lain-lain ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita juga bisa memfilter menggunakan boolean index ya tanpa lock. Jadi kayak gini ya penulisannya. Df kondisi booleannya lalu kolom listnya. Jadi menerapkan emas boolean pada data frame, kemudian pilih kolom lewat indexing biasa. Jadi tidak pakai lock ya. Kalau misal kita lihat ya, jadi si data orang itu memiliki kondisi, lalu ditutup lagi ya. Nah, ditutup lagi nih, lihat ya, ditutup lagi. Kalau kita bikin list lagi ya, bikin kurung siku lagi. Lalu di kurung sikunya itu ada listnya ya, listnya kolom yang akan ditampilkan. Coba kita praktekkan aja ya. Data orang, lalu kita kurung siku, data orang, kurung siku lagi. Apa ya ini kasusnya? Oh, berat badan. Kita tinggi badan aja deh. Tinggi badan, kondisinya yaitu tinggi badan yang hmm, lebih dari 160. Lalu kita buat kurung siku. Lalu di kurung siku itu kita tambahkan list ya. List kolom yang ingin kita tampilkan. Misal nama, lalu tempat lahir, sama ini ya, sama tinggi badan. Badan. Bentar, kenapa ini enggak menghasilkan apa-apa ya? Oh, ini ada yang error kah? Oh, ini ada yang error ya. Jadi tempat lahir tuh gak ada. Kenapa ini salah tulis kah? Oh, L-nya kecil ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini akan menampilkan orang yang punya tinggi badan kurang dari 160, lebih dari 160 dan juga menampilkan kolom nama, tempat lahir dan tinggi badan. Oke. Kita lanjut. Coba kita lihat aja ya. Nah, coba kita lanjut. Nah, kita juga bisa menambahkan dua kondisi ya. Jadi cara penulisannya seperti ini ya. Kita kurung siku, lalu kita pakai kurung biasa untuk menambahkan kondisi pertama. Lalu kita pakai ini ya, parameter dan. Lalu kita buat lagi ya kurung siku lagi, kurung biasa lagi. Coba kita kopikan aja biar cepat. Nah, jadi data orang, lalu data orang yang memiliki berat badan lebih dari 80 dan juga data orang yang tempat lahirnya sama dengan Salatiga atau tempat lahirnya itu di Salatiga. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ada orang yang berat badannya lebih dari 80 dan tinggalnya di Salatiga. Coba kita ubah menjadi ini ya, jadi Cirebon. Ada gak Cirebon? Cirebon, oh, maaf. Kayaknya nggak ada ya. Coba kita. Nah, ini ada sekarang ya. Jadi, kita menampilkan berat badan yang tidak lebih dari 80 dan juga tinggalnya di Cirebon. Oke. Ada Eka, ada Dewi, ada Agus, ada Citra dan lain-lain ya.
Dan ini ada Dewi Setiawan 2 ya? Kenapa ada 2 ya? BTW, data frame ini atau dataset ini saya buat di ChatGPT ya, jadi bukan data asli. Jadi ini cuma sebagai latihan doang ya. Oke, coba kita lanjut ya. Apa sih kita menggunakan ini? Jadi, menggunakan si ini ya, si Boolean index tanpa log ini digunakan pada saat kita memfilter sederhana tanpa banyak flashing berdasarkan label dan juga kode ringkas untuk satu operasi filter dan kolom ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu string filter dengan cara str contains dan star width. Jadi contents itu adalah kata yang dimiliki satu kolom itu dan juga star width itu kayak nama depan ya kalau misalnya di kasus ini. Jadi kata pertama dari isi si kolomnya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, cara menulisnya tuh kayak gini ya. Df ya data frame-nya, df kolomnya, lalu kita ketikkan str contains, lalu value-nya, lalu case-nya, dan juga ada index-nya ya. Nah, kalau misalnya pakai star width tuh kayak gini ya. Df kolom, str, star width, dan juga awalan namanya atau awalan katanya. Jadi ini tuh kayak gini ya, mencari baris di mana teks dalam kolom memenuhi pola regex atau literal serta mendukung case sensitivity ya. Oke, kita lanjut aja ya, langsung aja ke contoh penggunaannya. Misal kita pengen ngambil kolom nama yang mengandung nama Gita atau mengandung kata Gita. Jadi cara penulisannya kayak gini ya. Data orang nama, str contains, lalu kurung biasa, Gita. Oke, coba kita praktekkan ya. Data orang, data orang, kolomnya nama, lalu di sini str, titik contains, lalu di sini kita kurung biasa, lalu kita tambahkan stringnya yaitu Gita. Nah, seperti ini ya. Tapi ada satu masalah. Jadi ketika kita pengen si D-nya jadi kecil ya, maka gak akan nampilin apapun ya. Jadi ini tuh spesifik banget ya. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita bisa tambahkan ini ya, case-nya false. Jadi ini tuh kayak gak peduli mau huruf itu besar ataupun kecil ya. Coba kita tambahkan case false. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, lanjut. Maaf ada masalah tadi. Oke. Nah, kita juga bisa menambahkan atau ya. Jadi dengan cara mengetikkan data orang nama, kolomnya, str contains, lalu kita isikan Gita atau Agus. Jadi kita mengambil atau memfilter data kolom, ya kolom nama yang berisi Gita atau Agus ya. Coba kita copy aja yang ini. Di sini kita pakai parameter atau ya Agus. Nah, jadi ini akan menampilkan si Gita sama si Agus ya. Oke. Nah, jadi seperti ini oke. Kita lanjut saja. Bentar. Oke, kita lanjut. Nah, kita juga bisa mengambil nama di awal. Nah, contoh di sini adalah nama diawali dengan Gita. Jadi kita mengambil nama orang yang diawali dengan kata Gita. Oke, coba kita copy aja. Kita paste di sini biar cepat. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita lanjut.
ya. Kapan sih kita menggunakan ini tuh? Jadi ini tuh digunakan ketika kita mencari substring dalam kolom teks atau memfilter berdasarkan pola atau awalan karakter ya. Kita lanjut. Nah, kita juga bisa menggunakan membership dengan is ini ya. Cara penulisannya kayak gini, df kolom, lalu isin, list value-nya. Jadi kita memfilter kolom yang memiliki value ini ya. Jadi kalau misalnya singkat penjelasannya seperti ini ya. Jadi si ini tuh memfilter baris berdasarkan apakah nilai kolom termasuk salah satu di daftar tertentu atau tidak ya. Coba kita lihat contoh penggunanya. Misal kita pengen memfilter yang lahir di Salatiga doang. Cara memfilternya kayak gini. Data orang, lalu data orang tempat lahir atau kolomnya, dan juga is in Salatiga. Jadi kita memfilter apa yang ada di dalam tempat lahir itu isinya itu Salatiga. Coba kita ketikkan aja langsung ya. Bentar, kenapa ini? Nah, bentar harus ke sini dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Data orang, lalu kurung siku, lalu data orang lagi. Kalau kita kurung siku lagi, tempat lahir, lalu titik, SN, lalu di sini kita kurung biasa ya, lalu kurung siku lagi di dalamnya, salah tiga, salah tiga. Kenapa ini? Tempat lahir, tempat lahir data orang, tempat lahir. Oh, ya ya, maaf. Nah, jadi ini tuh akan menampilkan orang yang lahirnya di Salatiga. Coba kita ganti jadi Palembang ya. Nah, oh bentar. Oh nggak ada ya, nggak ada yang lahir di Palembang ternyata. Coba kita Surakarta. Nah, ada ya. Oke. Coba kita lanjut aja. Kita juga bisa menggunakan dua kondisi ya. Sama kayak tadi, cuman penulisannya agak beda. Jadi kita kurung siku, lalu kita tambahkan aja langsung kondisinya. Kondisi 1, lalu kondisi 2. Ya, coba kita apa ya? Copy ini, lalu paste di sini. Lalu kita tinggal tambahkan aja di sini dan ya. Lalu kita tuliskan data orang, kurung siku, lalu kita isikan namanya is in Hendra ya, Hendra aja. Kita kurung biasa, kurung siku lagi, Hendra. Kenapa ini? Kayaknya ada yang salah kah? Oh, salah ya. Kita salah menuliskan dannya ya. Maaf. Nah, ternyata gak ada ya. Kenapa gak ada? Bentar. Oh, di sini itu bukan isinya, tapi str contents. Maaf. Saya salah tangkap ya. Str contents Hendra. Jadi ini tulisannya kayak gini, kayak biasa ya. Dan jadi sini juga bisa dikombinasikan dengan str contents ya. Ralat saya tadi ngomongnya isinya ada dua, cuman ternyata isin sama str contents ya.
Oke, jadi ini tuh akan menampilkan eee, orang yang lahirnya di Surakarta dan juga memiliki nama Hendra ya. Oke, coba kita lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, kemas ini digunakan, yaitu digunakan untuk menyeleksi berdasarkan beberapa kategori atau grup nilai dan juga memfilter multi value secara efisien ya. Coba kita lanjut. Nah, yang terakhir itu adalah SQL Live Filtering dengan query ya. Dengan cara seperti ini ya. Df dot query lalu kita isikan ekspresinya ya. Jadi ini tuh kayak menulis kondisi filter seperti SQL, SQL atau kolom dipanggil langsung tanpa tanda kurung. Jadi seperti ini ya. Data orang, query, nama, kita hadi coba kita copy aja biar cepat. Nah, jadi ini tuh akan langsung mencari kolom nama yang isinya itu kita hadi ya. Coba kita like lagi, kita juga bisa memfilter banyak ini ya dengan cara menambahkan n di tengahnya. Coba kita tambahkan di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan n, lalu kolom apa? Kolom apa ya? Kolom provinsi aja. Provinsi sama dengan Jawa Tengah. Dan juga perhatikan ya cara penulisan stringnya. Jadi ini tuh pakai petik biasa, lalu ini 2 petik ya. Ini diakhiri juga petik biasa dan ini 2 petik. Oke, eksekusi. Nah, ini akan menampilkan nama Gita Hadi dan juga provinsinya Jawa Tengah, oke. Nah, kapan sih ini digunakan? Itu sintaks lebih bersih untuk kondisi kompleks atau ketika kita ingin menulis logika filter seperti di SQL ya. Oke. Nah, mungkin sekian ya materi saya untuk hari ini ya. Kita save dulu ya. Kita lanjut aja. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, tolong lampirkan di kolom komentar ya. And see you in the next video. Bye bye.